pagi adik-adik PKPA. Hari ini kita mau ibadah impa lagi nih. Wah, puji Tuhan kita sudah boleh diberi kesempatan sama Tuhan Yesus dengan penuh sukacita dan sehat untuk beribadah bersama-sama. Adik-adik, bagaimana kabarnya semua? Baik-baik semua ya? Puji Tuhan. Nah, adik-adik, kakak juga mau mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah setia mengikuti impa dari hari Minggu ke Minggu dan juga memberikan karya-karyanya kepada kakak-kakak layan. Jangan bosan-bosan ya adik-adik untuk mengirimkan karya adik-adik melalui tugas-tugas yang sudah diberikan oleh kakak layan. Untuk yang belum mengirimkan, yuk kita kumpulkan. Kakak tunggu nih karya adik-adik selanjutnya. Nah, sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, kita boleh bangkit berdiri dulu. Kita mau memujikan Mars PA bersama-sama. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkannya. Kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Boleh lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih ya Bapa, Engkau telah kumpulkan kami Bapa untuk bersama-sama mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan mau tolong berkati hati kami satu persatu Bapa. Tuhan mau pimpin kami dalam mendengarkan firman Tuhan. Karena Tuhan mau siapkan hati dan juga pikiran kami, juga telinga kami Bapa. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar dapat menuntun kami dari hari ke hari. Dapat menjadi pegangan kami Bapa dan dapat kami lakukan dari hari ke hari. Tuhan Yesus, kami juga mau menyerahkan hamba-Mu Bapa yang akan menceritakan akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga mau tolong perlengkapi, Tuhan mau tolong mampukan dalam setiap kata-kata yang akan hamba-Mu ceritakan kepada anak-anak di rumah Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadilah terang, jangan di tempat yang terang,
Jadilah terang di tempat yang gelap. Adik-adik, tema kita pada hari ini adalah mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Sebelumnya kakak mau cerita mengenai kisah hidup seseorang. Dari awal tadi kita ada melihat foto-foto dari seseorang. Seorang pemuda ini kira-kira hobinya apa? Ada yang tahu? Iya, hobinya adalah olahraga lari. Dia kalau berlari adik-adik sangat cepat. Bahkan dari dia TK atau masih kecil, dia sudah mengikuti banyak sekali perlombaan lari, utamanya yang jaraknya 100 meter. Wah, di sini ada yang hobinya olahraga lari juga? Wah, pintar-pintar adik-adik ya. Iya adik-adik, jadi dia ini sangat suka sekali berlari dan juga sering sekali menang dalam lomba-lomba lari. Nah, waktu itu adik-adik pada saat dia sudah memenangkan banyak sekali piala, dia tidak pernah sombong adik-adik. Dia tetap memiliki kerendahan hati dan dia memiliki keyakinan bahwa bakat yang dia peroleh adalah berasal dari Tuhan. Dan dia berlari ini, mengikuti lomba lari ini bukan demi terkenal atau untuk supaya dipuji orang banyak, bukan. Tapi dia sadar bahwa bakatnya ini dia gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, dalam kehidupannya waktu dia sudah kuliah adik-adik, dia menjadi mahasiswa, dia mengikuti satu pertandingan yang mewakili negaranya. Dia kan tinggal di Inggris ya, jadi waktu itu dia mewakili Inggris untuk mengikuti perlombaan lari dengan jarak 100 meter. Wah, pasti dia dan juga orang tuanya bangga ya dapat mewakili negara. Nah, adik-adik, ternyata waktu jadwalnya sudah dibagikan, dia kaget adik-adik. Ternyata perlombaan ini adalah berlangsung di hari Minggu. Wah, sedangkan kalau hari Minggu kita biasanya ngapain? Kita ke gereja, kita mengikuti impa, kita beribadah, iya kan? Meskipun sekarang kita gak bisa ibadah ke gereja, tapi kita mengikuti ibadah di rumah. Nah, dia juga seperti itu adik-adik. Dia sangat berat hatinya untuk meninggalkan ibadah. Akhirnya dia bilang sama pelatihnya bahwa dia tidak bisa mengikuti perlombaan itu. Pelatihnya ini langsung kaget. Loh, kenapa kok tidak mau ikut? Kan kamu ini sudah diutus negara untuk mengikuti perlombaan. Harusnya kamu bangga, harusnya kamu mau untuk mengikuti perlombaan ini. Ternyata adik-adik, apa yang dikatakan Erik kepada pelatihnya? Erik berkata bahwa aku lebih cinta Tuhan daripada hobiku ini. Aku lebih mau mengutamakan Tuhan daripada mengutamakan hobi lariku atau perlombaan ini. Nah adik-adik, akhirnya sang pelatih pun mencarikan lomba-lomba yang lain untuk Erik. Lalu suatu pagi Erik dikabari lagi sama pelatihnya. Erik, ini ayo ikut aja perlombaan lari. Kamu tetap bisa mengikuti dan mewakili negaramu. Waduh, Pak pelatih, kan kemarin saya sudah bilang saya tidak bisa kalau hari Minggu. Terus kata pelatihnya, ini tidak hari Minggu kok Erik. Ini hari lain. Cuman jaraknya bukan 100 meter, tapi 400 meter. Erik kaget dong. Waduh, saya kan tidak pernah ini pelatih ikut yang 400 meter. Apa saya bisa? Ini waktunya sudah mepet kalau untuk saya berlatih. Terus kata pelatihnya, sudah tidak apa-apa Erik, kamu maju aja. Kamu berlatih dan berikan yang terbaik.
Lalu Erik mengingat bahwa oh iya ya, kan aku mempunyai Tuhan. Tuhan pasti menyertai aku. Akhirnya adik-adik dari ke hari dia berlatih sangat keras, berlari sejauh 400 meter. Nah, akhirnya saat tiba hari perlombaannya, tahu apa yang terjadi adik-adik? Ternyata Tuhan memberkati Erik yang sudah mengutamakan Tuhan. Erik mendapatkan juara pertama, bahkan dia mencapai rekor dunia di dalam lomba lari tersebut. Wah, hebat sekali ya adik-adik. Kuasa Tuhan terhadap Erik ini sangat luar biasa. Tuhan sangat memberkati Erik karena dia mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Nah, dari cerita ini tadi, apa adik-adik sudah tahu apa arti mengutamakan Tuhan? Iya, mengutamakan Tuhan adalah menjadikan Tuhan yang nomor satu di dalam hidup kita. Setiap bangun tidur, kita harus berdoa adik-adik dan meminta perlindungan Tuhan untuk sepanjang hari itu, mengucap syukur karena adik-adik sudah diberikan kesehatan, sudah diberikan kesempatan dan hari baru. Sebelum tidur adik-adik, kita juga harus mengutamakan Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan, kita minta perlindungan sama Tuhan sepanjang malam itu dan juga mengucap syukur bahwa hari itu sudah berlalu dengan baik dengan pimpinan Tuhan. Begitu pula pada saat kita mau makan, mau sekolah, mau kemanapun kita pergi, kita harus mengingat Tuhan dan mengutamakan Tuhan dalam kegiatan kita adik-adik. Biarlah Tuhan yang selalu menjadi pemimpin kita di dalam melakukan kehidupan kita. Dan seperti Erik tadi adik-adik, meskipun dia senang sekali berlari, mengikuti lomba lari, bahkan dia dengan kebangganya mewakili negaranya, tapi pada saat tahu hari Minggu, dia mau mengutamakan Tuhan dengan mengikuti ibadah. Begitu juga dengan adik-adik di rumah. Meskipun adik-adik mungkin ada acara TV yang adik-adik sukai, atau mau mainan adik-adik, atau mau pergi bersama mama papa, tapi kalau hari Minggu kita utamakan Tuhan terlebih dahulu, kita beribadah terlebih dahulu kepada Tuhan. Dan saat kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita harus tahu bahwa Tuhan akan semakin menyertai kita, Tuhan akan semakin memberkati kita, dan Tuhan akan selalu memimpin langkah kita. Jadi adik-adik tidak usah takut, adik-adik tidak usah khawatir akan hari-hari ini yang kita lewati, karena kita sudah punya Tuhan. Kita punya Tuhan Yesus yang sangat hebat dan luar biasa, yang sanggup untuk melindungi kita, yang memberkati kita hari lepas hari. Amin. Untuk mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau tutup mata, lipat tangan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami anak-anak-Mu Bapa, sungguh mengucap syukur Bapa untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami dengarkan pada hari ini. Tuhan Yesus, mampukan kami Bapa, biarlah Roh Tuhan selalu memimpin kami Tuhan, biarlah kami dapat menjadi anak-Mu yang selalu mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam setiap kegerakan kami, dari kami bangun pagi Bapa, dalam kami beraktivitas, dalam belajar, dalam setiap harinya Bapa, kiranya Tuhan mau memberkati kami sehingga kami Bapa juga mau terus dan terus Bapa mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa untuk orang tua kami Bapa, kiranya Tuhan mau memberikan kesehatan kepada beliau, kiranya Tuhan mau memberikan berkat-Mu Bapa, biarlah
kesehatan juga Tuhan mau tambahkan dalam keluarga kami. Kami juga mau berdoa untuk sekolah kami, Bapa, biar kami dapat mengikuti pelajaran demi pelajaran dengan baik walaupun melalui online. Biarlah prestasi kami, Bapa, semakin baik, Bapa, dari tahun ke tahun. Kami juga mau menyerahkan Bapa untuk bangsa dan negara ini, Bapa. Engkau tahu, Bapa, bahwa negara ini sedang mengalami banyak bencana, karena Tuhan mau kuatkan kami Bapa sebagai bangsa ini Bapa, kiranya Tuhan kami juga mau biarlah kami dapat menolong Bapa saudara-saudara kami. Kami juga mau membawa doa kami ini Bapa untuk saudara-saudara kami yang sakit, untuk saudara-saudara kami yang sedang bersedih Bapa. Kiranya Tuhan mau tolong berikan sukacita, Tuhan berikan kesembuhan, dan Tuhan berikan damai sejahtera dalam hidupnya. Kami juga mau berdoa Bapa untuk gereja kami, GPIB Pelangi Kasih Lawang, kiranya Tuhan mau tuntun gereja kami Tuhan dalam hari demi hari Bapa, biarlah kami dapat menjadi berkat bagi orang lain, juga dapat Engkau berkati Bapa, Bapak Pendeta, majelis jemaat, pengurus dan pelayan Bapa, kiranya Engkau mau berikan berkat-Mu Bapa, Engkau mau pimpin Bapa, anak-anak-Mu ini dalam setiap pelayanannya. Bapa, kami juga mau serahkan untuk kakak layan Bapa yang hari minggunya Bapa selalu menyiapkan videonya Bapa, kiranya Tuhan juga mau berikan berkat-Mu, berikan arahan Bapa untuk kami Bapa, biarlah kami semakin setia Bapa untuk melayani. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Selamat ulang tahun kakak-kakak PLKPT GPIB Pelangi Kasih Lawang. Tuhan Yesus memberkati. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Selamat ulang tahun kakak-kakak pelkat PT GPIB Pelangi Kasih Lawang. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kakak mau berikan ayat hafalan kepada adik-adik dari Matius pasalnya yang ke-22. Matius 22 ayatnya ke-37 sampai 38. Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai 38. Sudah siap semua? Iya. Kita baca bersama-sama ya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Nah, adik-adik, minggu depan kakak tunggu ya video adik-adik untuk ayat hafalan ini. Jangan lupa dikirimkan di grup atau dikirimkan ke kakak layan. Ibadah hari ini sudah selesai, adik-adik boleh melakukan aktivitasnya kembali. Tuhan Yesus memberkati.